Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program baru dari Padepokan Raga Sukma untuk membahas pengalaman komik dan teknik membuat komik, dipandu oleh saya Swata Kartika dan Alex Irsati. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang referensi yang biasa dipakai untuk membuat komik. Dan kita kemarin memperbolehkan kita mencontek. Untuk awal-awal nggak apa-apa mencontek kayak gitu. Tapi sejauh mana sih batasan mencontek? Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hal-hal sensitif yang biasanya ya itulah di industri perkomikan itu cukup mengerikan kalau tidak memahami batasannya. Jurus terlarang. Jurus terlarang. Jadi materi sekarang itu sebetulnya secara umum tentang tracing, tapi nanti kita akan kupas seperti apa sih secara umum sih materi-materi sensitif yang terkait dengan pengkaryaan komik. Nah, mungkin Zaki bisa. Ya itu kalau untuk tracing itu sebenarnya pendekatan dari salah satu dari cara mencontek ya. Kadang kan kalau saya dulu itu ya pasti tracing pas awal-awal itu langsung ngeblat. Gitu, yang ngeblat istilahnya kalau jadi gambar terus langsung timpa. Timpa. Tapi terus kadang setelah itu biasa dilakukan, kadang ada yang harus diskalakan. Karena gambarnya kecil biasanya, contekannya itu kecil, tapi saya pengennya ngegambar yang besar. Nah, itu harus diskalakan. Jadi digedein gitu. Contohnya kecil, saya gambarnya gede. Itu kadang ada yang pakai teknik grid. Ya. Dikotak-kotakin gitu. Bikin kotak kecil kotak. Itu kayaknya SD diajarin dia bikin peta itu pakai grid itu. Nah, bikin itu skala cara peta. nyontek kayak gitu. Jadi apa ya? Ada banyak cara sih nyontek. Kalau yang untuk digital lebih gampang lagi sebenarnya tracingnya. Ini kalau apa? Saya tapi kita kan belum sampai ke sana. Ya, maksudnya. ini nih ada contoh tracing nih. Jadi komik saya yang Tiger of Cilencrang itu gambar-gambar latarnya, background seperti ini itu banyak yang tracing dari foto sungguhan. Nanti kita zoom. Ya, ini tuh sebenarnya teknik yang umum dipakai di industri komik yang Jepang tuh banyak pakai seperti itu. Jadi tuh foto, kita ngambil foto sendiri gitu ya. Yang kita butuh ngambil dari ini kan settingnya kebetulan Bandung gitu, jadi gampang nyari gambarnya. Bandung aja dipotret terus langsung di tracing. Hampir semua sih, ini yang satu ya. Ini yang dua juga sama setting-settingnya tuh. Di tracing aja, ini ada gambar kota lagi. Nih apa Hasan Sadikin. Jadi gitu. Yeah. Boleh untuk nge-tracing gambar. Nah, tapi untuk ini kan kita masih di kelas kelas permulaan ya. Batasan yang paling sederhana sebetulnya kalau kita ngomongin tracing itu antara dipublish dan tidak dipublish, sama pembahasan tentang copyright dari source foto, source gambar. Nah, kita bahas satu-satu mengenai tracing untuk masa awal. Kemarin kan kita lagi membahas kalau lagi mau mulai ngomik awal kayak gimana. Sebetulnya kayak gini. Kita mundur dulu deh ke belakang. Dulu kalau saya membaca Dragon Ball kan serinya panjang, atau Chinmi lah apa Kung Fu Boy kan panjang nih. Wah, panjang banget serinya. Ambisinya kalau mulai ngomik pertama pasti pengen panjang juga kayak sensei yang kita jadikan role model. Jadi saya pengen bikin komik berjilid-jilid apa segala macam, tapi malah nggak selesai gitu karena terlalu lengkap. Makanya challenge-nya kalau untuk teman-teman mau mengkomik ya memang bikin yang paling yang sekali cerita tamat mungkin dalam sekian halaman gitu. Tapi nanti itu ada pembahasan khusus ya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau mengenai publish dan tidak, dipublish dan tidak, saya rasa itu di situ letak boleh dan tidaknya ya kalau kita mau benar-benar tracing. Kalau untuk sekadar latihan, itu biasanya sah lah. Kalau dulu saya benar-benar ya sama sebetulnya kalau saya tracing. Tapi ketika saya sudah masuk industri ini seperti sekarang gitu, saya sudah ngomik secara profesional, diterbitkan oleh penerbit dan menghasilkan uang ya. Dan di situ nanti akan bersinggungan dengan satu aspek yang namanya copyright. Jadi ketika nanti di salah satu klausul istilahnya MOU yang diberikan penerbit, biasanya ada satu kayak gini, ada satu kalimat yang menyatakan ini bebas dari pencurian copyright. Nah, kayak gitu tuh pasti ada di kontraknya, di MOU-nya. Nah, itu momok sekali nih. Karena nanti begitu saya menandatangani, iya betul tidak ada tanda tangan, berarti saya mengakui kalau saya tidak ada copyright yang dilanggar. Ternyata pembaca ada yang lihat, oh ini mirip nih sama komik ini. Atau ini mirip sama foto ini yang ternyata foto itu punya copyright gitu. Ternyata saya ngambil bajakan, itu jadi masalah nanti di situ letaknya. Itu terkait dengan tracing dan copyright. Makanya memang areanya sangat abu-abu.
apa yang paling mudah untuk mengantisipasi ini kayak gini. Kalau kita masih fase belajar, ini kan masih kelas yang awal ya. Saya rasa sah untuk bahkan ngeblat ya istilahnya, kayak ada gambarnya komik apa ditimpa gitu untuk bahan belajar, itu sangat-sangat boleh gitu Mas untuk fase awal, karena kan tidak dipublish. Bermasalah ketika dipublish. Kalau sudah dipublish kita tidak izin atau kita tidak membeli copyright, ya itu akan jadi problem. Makanya karena ini fasenya fase ini kan belajar bener kan, jadi kan belum sampai tahap mempublish nih sekarang. Ya, belum. Jadi kalau mau nyontek please do nyontek, silahkan lakukanlah. Kalau mau nyontek pokoknya mau ngambil angle yang sama dari komik. Kemarin beberapa ada yang minta izin ke saya juga tuh, Mas boleh nggak saya ngambil panel ini Pusaka Dewa, silahkan gitu Bung. Bung dia tidak dia juga tidak dipublish. Ada yang lucu, ada komiknya Patra, tahu nggak? Patra kan si komiknya judulnya apalah, aku malah Dragonian. Iya, robot-robot itu. Iya, komiknya teman kami Patra, dia minta izin ke Zaki secara langsung, gua mau nyontek halaman ini boleh nggak ya gitu. Jadi ada satu panel khusus di Rai Barong apa? Dharma Putra. Oh, Dharma Putra Winisuka diambil, di copy paste sama dia, tapi udah minta izin dan boleh, ya itu sah-sah aja gitu. Jadi nanti ketika ada publik yang ngeklaim kok ini mirip sama ini, bisa mengajukan. Nah, itulah istilahnya kalau ada yang ngesomasi, oh tenang, sudah minta izin, jadi sudah mengantongi izin kayak gitu. Nah, itu di situ batasannya. Makanya teman-teman ketika nanti memulai berkarya, tahu batasan. Kapan kalau sudah mulai ini bakal dipublish nih, harus benar-benar aman gitu. Jadi itu murni karya, iya. Kecuali yang ambil nanti mungkin ada bahasan khusus tentang bagaimana cara mengambil. Kalau udah komersil sih sebenarnya. Komersil itu baru harus aman. Ya, sekedar yang latihan. latihan Atau self publish yang tidak tidak menghasilkan rupiah lah. Yang menghasilkan untuk hobi-hobi aja gitu. Itu sangat boleh. Relatif aman sih. Karena saya ngelihat waktu Zaki latihan aja, ini mah gambarnya Katsuhiro Otomo dia jiplak gitu. Tapi itu ya buat latihan kayak gitu. Tapi akan jadi problem nanti, makanya itu ketika nanti di publish. Nah, ini kenapa harus kita kasih warning di awal? Ya karena ini besar banget kemungkinan pelanggarannya ketika sudah, kalau ini tidak jadi common sense, itu nanti di depan itu jadi problem banget. Kenapa saya bisa bilang begini? Kemarin yang paling baru itu saya jadi juri lomba webtoon di Quiku. Quiku itu bikin Quiku apps ya itu ya, bikin lomba webtoon. Ada salah satu karya yang kami menyayangkan banget sebagai dewan juri bareng saya sama Faza waktu itu menyayangkan. Aduh ini sebetulnya bagus ceritanya, cuman part-part tertentu itu benar-benar sama. Kalau digital apalagi ya, jadi dia menjiplak komposisi udah benar-benar menjiplak itu dari komik webtoon Korea yang sudah populer. Nah itu bahayanya, mencontek dari sesuatu yang populer. Karena yang populer itu pasti udah punya fanbase, ya nggak sih? Jadi kita pasti salah milih contekan sih. Iya, dan conteklah sesuatu yang orang tidak tahu gitu. Itu ada kok quote-nya itu, Einstein yang bikin kayaknya. Iya. Kreativitas itu dilihat sebagaimana kalian pandai menyembunyikan sumber-sumber kalian. Ya, cari yang samar-samar aja. Definisi kreativitas seperti itu kata Einstein. Makin jago kalian nyembunyiin sumber-sumber kalian, referensi kalian, berarti kalian makin kreatif gitu. Iya, benar. itu tempel ceploknya Quentin Tarantino tuh begitu tuh. Bener. Iya kan? Sutradara tukang tempel ceplok ya, copy paste sebenarnya. Quentin Tarantino tuh film-filmnya tuh dari film-film favorit dia. Bagian ini diambil dari film ini. Tapi ya itu memang sah kayak gitu. Artinya dia gimana ya mau mengklaim kalau itu nyontek, dan itu emang tribute apalagi. Kayak film Joker sebetulnya itu kan saya merasanya itu tribute atau penghormatan terhadap film Taxi Driver kalau nggak salah judulnya. Yang main sama Robert De Niro di situ, di Joker Robert De Niro jadi pembawa acara TV-nya yang ditembak. Nah itu filmnya Taxi Driver tuh film lama ya, punyanya Martin Scorsese. Jadi di situ karena mungkin saya ngerasanya itu tribute karena sama persis itu komedian yang tapi ada unsur psikopatnya, persis sama lah itu, tapi diambil sebagai tribute. Kalau hal seperti itu gimana, itu kayaknya mungkin agak advance, agak ketinggian ya. Advance lagi. Kalau yang awal ya itu tadi sebetulnya batasannya itu kalau teman-teman mau nyontek, ini sebetulnya untuk menyadarkan common sense sebetulnya. Jadi kita tidak membahas sesuatu yang pelik,
Tapi ketika nanti kita gagal memahami konsep ini di awal, kita jadi kebiasaan. Seolah-olah itu nggak apa-apa. Padahal itu permasalahan. Ada satu yang menarik lagi sebetulnya. Saya akan cerita komik saya yang di luar Raga Sukma, yaitu Nusa Five. Tadinya kan Nusantara Ranger itu komik. Nusantara Ranger itu 1 tahun dikaryakan. Pas di tengah-tengah pengkaryaan itu kami di quote unquote dilamar oleh penerbit Jepang, tapi yang kantor berkantor di untuk pemasaran di Southeast, yaitu Shogakukan Asia. Kalau aslinya kan Shogakukan. Yang di Singapura ini Shogakukan Asia. Jadi khusus mendevelop IP-IP yang populer di Southeast. Nah, Nusantara Ranger dianggap memenuhi kualifikasi itu sehingga dilamar lah gitu. Nusantara Ranger kita tahu sendiri itu sebetulnya simpelnya Power Ranger-nya Indonesia. Kalau di Jepang Power Ranger itu punya Toei ya. Super Sentai, genre Super Sentai yang 5-an, warna-warnanya beda-beda mewakili elemen tertentu. Itu miliknya Toei, namanya Super Sentai. Nah, kita kan Power Ranger-nya Indonesia, Super Sentai-nya Indonesia gitu. Waktu bikin Nusantara Ranger karena tidak ada publisher-nya, kita kan indie, ya kita tidak komersil, artinya tidak ngambil keuntungan gitu. Ditayangkan gratis lagi buat teman-teman pembaca Jagawana di sepanjang tahun itu for free. Jadi kami tidak merasa itu sebagai beban, ngerti nggak sih kayak gimana ya? Ya tadi sebagai hobi aja. Jadi hobi. Jadi kita tidak mengambil keuntungan, tidak merugikan Toei juga. Tapi ketika dilamar Shogakukan, nah itu kita sudah masuk ke unsur bisnis. Nah, udah mulai kamu akan kita ada kerjasama membuat merubah komik ini gitu menjadi sesuatu yang baru. Ya itu rambu-rambunya langsung tegas di depan sama si Shogakukan, karena Shogakukan tidak punya afiliasi dengan Toei. Ya langsung dipatahkan nih, jangan Super Sentai konsepnya, nggak bisa gitu. Harusnya dibeli aja tuh kayak Power Ranger Saban. Harusnya kayak gitu. Kalau kayak gitu boleh. Nah, jadi seandainya Shogakukan mau keluar duit untuk berapa membeli license, ya? nggak tahu. Belum tentu untung juga. Jadi membeli itu, tapi bisa jadi untung karena kan pasarnya di Southeast gede ya, apalagi di Indonesia. Jadi seandainya Shogakukan waktu itu mau membeli license-nya ke Toei, konsep Super Sentai-nya, mungkin Nusantara Ranger itu lanjut sebagai Nusantara Ranger. Tapi permasalahannya waktu itu kan ada satu, sebetulnya menurut si Shogakukan tuh bilang kayak gini, sebetulnya Toei itu tidak pernah mematenkan, tidak pernah mematenkan konsep Super Sentai, tidak pernah ada patennya. Tapi ini sesama bisnismen Jepang, jadi kode etiknya itu sangat dijunjung. Ya, benar. Orang sana itu kayak gitu. Jadi menghormati sekali ini kita harus bersaing secara sehat antara Shogakukan dengan Toei, sehingga udahlah jangan deh, ganti aja konsepnya gitu. Itu bagus sih. Itu salah satu prinsip pendekar itu. Di sini agak sulit gitu. Jadi kalau mari bisa kita budayakan. Jadi jangan misalnya Dilan laku, bikin yang kayak Dilan. Terus konsepnya mirip lah, akhirnya di copy paste banyak banget, mentang-mentang tidak di copyright, jangan seperti itu, karena dunia ini tuh terlalu luas gitu kita untuk berkarya daripada harga dirimu terluka. Nah, itu nilai pendekar. Makanya kita usung di sini benar-benar jangan sampai kayak misalnya aduh ini terlalu mirip ini, diganti dong kayak gitu. Jadi kita upayakan seorisinal mungkin, meskipun mengejar originalitas itu sesuatu yang muskil sebetulnya, tapi kan bisa tetap diupayakan untuk tidak terlalu nyontek. Nah itu saya sendiri pribadi sangat menghormati cara kerja si Shogakukan. Makanya ketika beliau mengatakan seperti itu ya, redakturnya mengatakan jangan konsep Sentai, ya udah langsung saya ganti. Makanya kenapa judulnya nggak Nusantara Ranger ya, ganti jadi Nusa Five supaya tidak Ranger-Rangeran gitu. Jadi itulah alasan nih sekalian diungkapkan di sini. Jadi kenapa sih nggak konsepnya sama? Ya itu alasannya. Nah ini balik lagi ke common sense. Ini tidak ditulis. Menurut saya nggak ada ya. Ini kan etika profesi kan. Etika profesi itu sebetulnya tidak hitam di atas putih. Pendekar itu. Itu kode etik. Itu ditulisnya tidak pakai tinta, pakai digores di batin kalau bisa. Jadi itu jadi mindset kalian ketika kalian berkarya. Jangan sampai kalaupun misalnya, wah saya harus nyontek meskipun adegannya kecil, ayo silakan nyontek dengan, misalnya nyontek komiknya Mada Sastra, meskipun adegannya kecil, ya soalnya jangan Zaki, ala chat doang di Facebook juga bisa ya Mbak, boleh nggak kayak gini, kalau dikasih izin karya kan kalau tidak. Ada kok yang pernah bikin mencontek Mada Sastra buat belajar, jadi harus boleh kan? Iya boleh banget lah kayak gitu. Sebetulnya kita kalau
saya rasa kalau kreator pasti nggak pelit lah sebetulnya. Justru nanti ketika dicurangi itu, nah itu jadi permasalahan. Makanya sebetulnya ketika kita menjaga etika itu tadi, sebetulnya Anda sedang menghormati diri Anda sendiri. Makanya ketika nanti pada tahap-tahap tracing, tahap-tahap mencari referensi, rujukan untuk diciplak segala macam, pemahaman tadi di depan itu sudah harus katam. Makanya ini kami masukkan di termasuk episode awal ya, kan masih episode 3 itu harus menanamkan, karena pelajaran etika itu yang penting sebetulnya, instead of skill segala macam. Nah nanti mungkin kita akan lari kedepannya, kita akan membahas sesuatu yang lebih lebih ekstrim gitu ya. Kayak tadi Zaki ini kan pakai referensi foto dan kapan itu boleh dan tidaknya kayak gini. Ada yang bilang zaman sekarang tuh gampang, udah tinggal foto ceplok di di Photoshop lah, dikasih efek-efek jadilah background. Painting namanya. Tapi kan kita harus memahami dulu konsep tentang perspektif. Memahami dulu tentang positioning layer dalam satu panel. Itu nanti. Jadi itu chip trick buat yang udah sunat. Kalau yang belum sunat jangan pakai itu, belajar dulu. Kayak ibaratnya ada satu meme yang menarik ya, yang kayak supaya bisa menggambar kartun, kalian harus bisa menguasai anatomi basic dulu kayak gitu. Itu kelihatannya jokes, tapi bukan, itu beneran. Kayak makanya ada kalau saya punya prinsip gini, kalau Anda pengen ahli gambar anatomi, kuasain gambar tangan. Kalau udah menguasai gambar tangan ini, udah selesai anatomi, gampang lah. Kalau pengen menguasai gambar binatang, kuasain gambar kuda. Makanya di sini contohnya kuda. Kalau kuda perototannya udah dikatamkan, binatang apa aja bisa. Karena memang kuncinya di situ. Nah, demikian pula untuk aspek yang nanti akan memakai chip trick yang namanya tracing. Mundur ke belakang, itu harus menguasai tentang penyusunan posisi dalam panel. Menguasai perspektif. Itu kan basic-basic dulu. Nah, itu nanti baru, makanya Zaki sekarang bisa menempatkan kapan ya, kalau mau nulis kayak tadi ya, Paris Van Java, mana Paris Van Java? Oh, sini ya. Sini. Halaman 1. Oh iya, halaman 1 ya, Paris Van Java ya. Mana tuh Paris Van Java? Nanti kita akan zoom. Nah, ketika nulis Paris Van Java ini, menentukan angle-nya tuh bukan ketika kita ngeklik cari foto referensi, Paris Van Java pasti banyak. Tapi mana yang sekiranya cocok dimasukkan di panel ini. Nah, itu udah nanti masuknya ke bawah sadar ketika kita sudah menguasai ilmu perspektif kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu dapat fotonya yang pas angle-nya. Langsung. Kalau enggak kan effort. Kalau enggak. Nah, yang effort ini nih. Si Hasan Sadikin ini. Ini enggak dapat yang angle ini. Padahal sangat panelnya sangat remeh dan kecil ya. Iya, kecil ya segini, tapi enggak ada angle ini. Jadi saya harus dari foto itu saya putar angle-nya. Di dalam benak. Diangankan kalau ini padahal referensinya mungkin fasadnya dari depan ya. Tapi harus dibayangkan tuh kayak gitu. Jadi wah itu udah advance, tapi harus menguasai basic. Memang betul seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin genteng yang bagus ya harus bikin pondasi rumahnya dulu. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah mungkin nanti kita akan lebih advance. Kayak ini ada satu komik punya Inio Asano, ini terkenal komikus yang jurus terlarang semua isinya. Tapi ada tapinya. Kenapa dia bisa ngambil angle-angle, nanti saya zoom ya. Jadi kenapa dia bisa ngambil angle-angle seperti ini? Ini harus menguasai basic dulu. Ini kalau nggak paham pasti nanti akan kayak sinetron. Normal view semua akhirnya. Kalau udah menguasai perspektif, dia tahu kapan harus ngambil, ini harus wide. Ini harus zoom in dengan sudut kemiringan 34 derajat frog view bird view misalnya. Nah, ini penguasaan nanti harus basic dulu, baru kemudian dia bisa melakukan trik-trik seperti ini. Dan lebih parahnya ini bukan pakai foto, ini pakai Unreal Engine. Coba gila nggak itu engine buat game coba. ini dia terkenal memang si Nio Asano itu yang komikus yang memang sering memakai ini ceplok-ceplok ini semuanya nih. Angle-nya, tapi ini benar-benar harus menguasai itu tadi. Sekarang dimudahkan kalau nanti kita akan bahas juga tentang software. Yang Clip Studio Pen itu juga memakai titik hilang. Itu kalau nggak menguasai yang basicnya menggambar di kertas, abal-abal nanti jadinya. Ya kita nggak akan tahu itu fungsi apa. Iya betul, fungsi apa. Ini buat apa ya? Titik hilang kenapa harus taruh sini ya? Nah gitu. Sama nanti aja. Ada kan kita ya tentang perspektif ada ya. Nah itu nanti akan lebih mengerikan itu karena praktek manual di atas kertas dan harus contohnya nanti akan ada
ada gambar kayak gini di sini, tapi titik healingnya di sini. Jadi saya harus gambar titik healing di luar kertas. Nah, itu nanti akan dibahas juga di sini. Supaya kelihatan kalau kita berjuang di awal tuh effort, nanti akan mudah ketika menemukan kemudahan-kemudahan lewat software. Nah sekarang kan lengkap orang, kebalik gitu. Jadi udah ada software dulu, pas tarik mundur gelagapan. Ini saya mau sharing cerita dari Chris Lee. Ini Chris Lee itu pernah diundang di kampus di Cina kalau nggak salah, entah di Mako, entah di Hong Kong, saya lupa. Dia diundang di sana untuk ngajar satu kelas mewakili Karavan ya, Karavan Studio. Hebat lah udah Chris Lee ngajar di sana. Itu mahasiswanya Chris Lee ngasih challenge gambar naga kalau nggak salah. Itu semuanya. Oh iya ya. Itu parah ya waktu itu, jadi kata Chris Lee. Jadi langsung di gambarnya itu naganya langsung warna dasar dulu, segala macam. Udah pada bagus. Oke, sekarang bikin naganya dari tampak depan lagi mengeluarkan api. Bingung semuanya. Karena ternyata mereka nggak menguasai penulangan rigging lah kalau di ini ya. Jadi mereka tiba-tiba ya langsung ceplok gitu, apa gimana ya. Jadi nggak mempelajari dasarnya dulu bahwa kalau dalam menggambar manusia ya anatomi dulu. Jadi gambar orang dari depan, ya karena dia udah biasa gambar dari depan, pasti dia akan mudah gitu. Tapi sekarang gambar orang jongkok, rokoknya tangannya terjulur satu, pegang rokok, satunya ngupil. Itu baru tantangan. Ya, dia harus nyari gambar itu sih. Dia jadi harus nyari gambar itu. Padahal bukan itu. Jadi di Google gambar orang ngupil. Itu. Nantinya jadi wah. Oh, saya juga kadang melakukan itu masih. Ya, tapi nggak kan, nemu. Ya dan nggak nemu tapi ya, itu kan juga beli ini diupilin. Tapi kan tetap balik lagi penguasaan basic harus. Jadi, nah itu makanya untuk sama ya tadi, untuk bisa menggambar kartun yang simple tadi harus menguasai anatomi, dan untuk bisa melakukan tracing yang baik harus menguasai dasar-dasar perspektif. Kayak gitu kalau tracing background ya. Jadi harus seperti itu. Itu momok sekali ya, makanya kita taruh di bagian depan supaya teman-teman menyadari bahwa itu satu prinsip yang sebaiknya tidak terlanggar karena itu masuk ke kode etik. Itu sih. Ya, gitu. What do you think? Ada lagi? Baik ya. Ini benar cuma bahas tracing doang ya? Tracing doang sih. Belum tracing badan, wujud orangnya gitu-gitu gimana Mas? Kan dari tadi background kebanyakan. Ya ini tadi pakai si Arno. Nggak sama lah. Mau gambar latar, gambar bangunan atau gambar anatomi. Iya loh, yang tadi saya sebutkan, yang tadi Kwiku itu tadi. Dia ya anatomi bukan background. Semuanya karena terlalu sama kayak Naburu sih kayaknya. Jadi kasus lah. Nah, tapi itu kita ini ya, karena itu abu-abu banget maksudnya. Kok itu dilolosin segala macam, itu kita nggak membahas isu itu. Mungkin nanti akan di segmen yang berbeda, bukan di buka kitab. Mungkin saya akan dengan Pierre. Apa gitu, buka aib ya, bukan. Jadi bukan buka kitab ya, buka aib lah. Nanti ada segmen khusus Raga Sukma yang julid-julid isinya. Ya, kira-kira itu sih. Jadi sekarang sebetulnya ini pelajaran etika. Sih, belum sampai kayak ya kalau belum teknik, jadi masih awal-awal. Semuanya itu hampir semuanya pelajaran etika, karena memang kita mau menjadi komikus juga harus mempelajari karakter diri ya sebagai kreator. Kita harus menghormati harga diri kita, dan dengan cara itu kita bisa menghargai harga diri orang lain. Saya rasa itu sih. Mungkin cukup pembahasannya. Berikutnya style. Nanti di episode berikutnya akan bahas tentang style. Itu aja. Itu sama sensitifnya sih. Itu sama sensitif juga. Dan mungkin terima kasih yang sekarang episodenya ini dulu saja. Mohon direnungkan baik-baik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.